Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor episode 17, di mana kali ini para dokter kedatangan manusia yang tidak dapat tersenyum dan gadis yang dibungkus kulit ikan tilapia pada episode sebelumnya datang lagi. Bagaimana keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan datangnya seorang pasien bernama Gretchen yang ditemani oleh ayahnya. Gretchen ditangani oleh Dr. Andrews, Dr. Murphy, dan Dr. Park. Gretchen ini mengalami sindrom Mobius. Sindrom Mobius adalah kelainan saraf yang menyebabkan seorang tidak bisa melakukan ekspresi pada wajahnya seperti tersenyum, menangis, emosi, mengerutkan bibir, bahkan menggerakkan alis. Sindrom Mobius ini terjadi karena terjadinya kelumpuhan pada saraf ke-6 dan ke-7, namun pada kasus Gretchen, kelumpuhan saraf terjadi pada saraf ke-7 yang mengendalikan ekspresi wajah. Untuk mengobati Gretchen, maka Dr. Andrews akan mengambil saraf otot yang ada di paha Gretchen dan mencangkoknya pada pipi Gretchen. Tentu Gretchen sangat setuju dengan operasi itu agar dirinya dapat tersenyum. Oh iya, Gretchen ini adalah orang yang sangat humoris dan selalu berusaha untuk melucu agar semua orang tersenyum. Masalahnya, orang-orang tidak tahu saat Gretchen melucu karena penyakit sindrom Mobius yang dialaminya. Namun Dr. Murphy sangat bingung dengan Gretchen karena terlihat Gretchen sangat ingin agar orang-orang memahami gurauannya, padahal operasi itu memiliki resiko kematian. Mendengar hal itu, semua yang ada di ruangan kaget mendengarnya. Dr. Andrews akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut bersama ayah Gretchen, Dr. Park, dan Dr. Murphy. Dr. Murphy meminta agar Dr. Andrews jujur bahwa operasi itu memang ada resikonya. Namun Dr. Andrews mencoba menahan perkataan Murphy dan meyakinkan ayah Gretchen bahwa dirinya akan memberikan senyuman kepada Gretchen. Ayahnya yang sangat ingin Gretchen dapat tersenyum berusaha mengabaikan resiko yang diucapkan oleh Dr. Murphy dan meminta agar Gretchen dilakukan operasi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang melakukan pemeriksaan pada Gretchen yang ingin dioperasi. Dr. Murphy memiliki autis sehingga tidak dapat mengekspresikan gurauannya dengan baik dan bertemu dengan Gretchen yang memiliki penyakit sindrom Mobius sehingga wajahnya selalu datar. Hal ini membuat Dr. Murphy dan Gretchen selalu salah paham saat sedang bergurau. Mereka berdua saling curhat karena mereka berdua memiliki masalah yang sama, yaitu tidak bisa mengekspresikan diri walau dengan penyebab yang berbeda. Dr. Murphy menjelaskan lagi bahwa operasi yang akan dilakukan pada Gretchen memiliki beberapa resiko seperti pendarahan bahkan stroke. Tidak hanya itu, Dr. Murphy juga menjelaskan bahwa operasi yang akan dilakukan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tidak ada asuransi yang akan menanggungnya. Jadi asuransi mau menanggung biaya rumah sakit jika penyakitnya harus cepat disembuhkan atau mengakibatkan kematian. Setelah dilakukan pemeriksaan, Dr. Murphy meninggalkan Gretchen. Saat Gretchen sedang sendiri, datanglah ayah Gretchen bersama dengan Dr. Andrews. Namun hal mengejutkan terjadi karena tiba-tiba Gretchen berubah pikiran dan tak ingin dilakukan operasi. Dr. Andrews langsung menemui Dr. Murphy dan berbicara empat mata. Dr. Andrews menjelaskan bahwa ayah dari Gretchen sangat kesal karena Gretchen berubah pikiran karena menurutnya Dr. Murphy lah yang telah membujuk Gretchen untuk tidak melakukan operasi. Dr. Andrews juga menjelaskan bahwa senyum itu sangat penting karena saat senyum akan menghasilkan endorfin sehingga membuat bahagia. Dr. Andrews juga meyakinkan bahwa senyuman itu menular. Dr. Andrews pun mencoba tersenyum kepada Dr. Murphy agar Dr. Murphy mengerti bahwa senyuman itu menular. Dr. Murphy menjelaskan bahwa senyuman dari Dr. Andrews tidak tulus dan tidak menghasilkan endorfin karena saat orang tersenyum dengan tulus maka akan muncul Duchenne marker. Duchenne marker adalah kerutan pada sekitar mata saat tersenyum. Dr. Andrews akhirnya meminta agar Dr. Murphy untuk diam dan memanggil Dr. Park untuk dapat membujuk Gretchen melakukan operasi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews sedang menjelaskan kepada Gretchen bahwa operasi memang memiliki resiko yang sangat parah, namun resikonya hampir tidak pernah terjadi. Dr. Andrews terus membujuk Gretchen untuk melakukan operasi dan menjanjikan Gretchen akan mendapatkan senyuman yang diidam-idamkan sejak dulu. Namun Gretchen tetap menolak operasi tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dr. Park menjelaskan kepada Dr. Andrews dan Dr. Murphy bahwa Gretchen telah berbohong jika dirinya tidak mau melakukan operasi. Dr. Park sebagai mantan polisi mengetahui bahwa orang berubah pikiran hanya ada 3 alasan, yaitu takut, bingung, atau disogok. Gretchen tidak terlihat bingung apalagi takut untuk melakukan operasi sehingga tinggal satu kemungkinan yaitu disogok. Dr. Andrews yang menyadari sesuatu langsung menemui Gretchen. Dr. Andrews berpendapat bahwa Gretchen berubah pikiran tidak melakukan operasi karena Gretchen takut ayahnya tidak bisa membayar operasi.
Ayah Grayson berusaha menutupi hal itu dengan mengatakan bahwa yang membayar operasi Grayson adalah asuransi. Namun Grayson yang telah mengetahui bahwa biaya rumah sakit tidak ditanggung oleh asuransi dari Dr. Murphy langsung meminta agar ayahnya tidak usah berbohong lagi. Grayson pun tetap kekeh dengan keputusannya karena dirinya tidak ingin ayahnya harus pusing memikirkan biaya untuk operasinya. Dr. Andrews yang mendengar hal itu langsung menemui pihak asuransi yang bernama Jim. Dr. Andrews menjelaskan yang terjadi pada Grayson sehingga harus dilakukan operasi dan menanyakan kenapa pihak asuransi menolak membiayai Grayson. Pihak asuransi menjelaskan bahwa yang dialami Grayson bukanlah tanggung jawab asuransi karena Grayson masih terlihat baik-baik saja. Pihak asuransi juga menjelaskan bahwa Grayson hanya tidak bisa tersenyum dan jika pihak asuransi harus membayar semua biaya rumah sakit atas dasar kasihan maka pihak asuransi akan bangkrut. Pihak asuransi pun tetap kekeh dengan keputusannya bahwa Grayson bukanlah tanggung jawab asuransi. Dr. Andrews lalu menjelaskan bahwa Grayson mengalami depresi dan ditakutkan Grayson akan bunuh diri. Dr. Andrews mengancam pihak asuransi bila Grayson bunuh diri karena tidak bisa tersenyum maka Dr. Andrews akan membawa pihak asuransi ke jalur hukum. Mendengar hal itu pihak asuransi akhirnya mau menanggung biaya operasi dari Grayson. Akhirnya Dr. Andrews menemui Grayson dan memberitahu bahwa biaya telah ditanggung oleh pihak asuransi. Tentu mendengar hal itu akhirnya Grayson setuju untuk melakukan operasi. Akhirnya Grayson dioperasi dan operasinya berjalan sangat lancar. Namun saat selesai dioperasi, Dr. Murphy menyadari bahwa ada masalah yang terjadi pada Grayson karena belum sadarkan diri dari waktu yang sudah ditentukan. Karena ada sesuatu yang tidak beres pada Grayson, akhirnya Dr. Murphy menemui Dr. Andrews dan Dr. Park. Dr. Murphy menjelaskan apa yang terjadi pada Grayson dan membahas masalah Dr. Andrews yang mengatakan bahwa operasi itu bebas resiko padahal operasi itu ada resikonya. Tentu mendengar hal ini Dr. Andrews sadar bahwa ia tidak boleh menyepelekan resiko sekecil apapun itu. Dr. Murphy, Dr. Park, dan Dr. Andrews akhirnya menemui ayah dari Grayson. Dr. Murphy menjelaskan bahwa mungkin Grayson mengalami cedera otak atau komplikasi anestesi dan kemungkinan otak dari Grayson telah mati. Tentu mendengar hal ini ayah dari Grayson sangat sedih dan menyesal karena tidak mendengarkan Dr. Murphy atas resiko yang akan terjadi. Namun Dr. Park menyadari sesuatu dan langsung meninggalkan ayah dari Grayson. Saat dilakukan pemeriksaan pada berkas dari Grayson, Dr. Park menyadari bahwa kemungkinan Grayson tidak apa-apa. Grayson hanya lambat sadarkan diri karena tubuhnya sangat lemah sehingga tidak sanggup melawan obat anestesi yang telah sadarkan diri. Jadi bila seseorang telah dilakukan operasi dan diberikan anestesi, kemungkinan orang akan sadarkan diri saat 60-90 menit kemudian. Grayson ini yang memiliki tubuh yang sangat lemah mungkin akan baik-baik saja dan sadarkan diri lebih lama walaupun kejadian ini sangat langka. Lalu kita diperlihatkan Grayson yang sadarkan diri dan ini membuktikan jika yang dikatakan Dr. Park adalah benar. Grayson pun dipasangkan stimulator saraf untuk membuktikan bahwa operasinya berjalan lancar dan Grayson mendapatkan senyumannya. Yap, tentu saja Grayson akhirnya dapat tersenyum dan sembuh dari penyakitnya. Tentu mereka sangat senang melihat senyuman dari Grayson. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang ingin membeli sebuah apel. Namun ia melihat Dr. Glassman dan mengurungkan niatnya untuk membeli apel. Namun saat Dr. Murphy hendak pergi, tiba-tiba saja Dr. Glassman melihat Dr. Murphy dan menyapanya. Dr. Glassman mencoba mencairkan suasana agar mereka bisa berbicara seperti dulu lagi tanpa harus canggung. Dr. Murphy tiba-tiba mengatakan bahwa kasir yang bernama Debbie telah menggoda Dr. Glassman. Dr. Murphy menyimpulkan hal itu tentu dari pelajaran menggoda yang diajarkan oleh Dr. Brown saat episode sebelum-sebelumnya. Dr. Murphy juga mengatakan bahwa kembalian yang diberikan Debbie kelebihan $1 dan Dr. Glassman tidak menyadari hal itu. Hal inilah yang disimpulkan oleh Dr. Murphy bahwa Dr. Glassman juga menyukai Debbie. Dr. Murphy pun meninggalkan Dr. Glassman. Saat sedang istirahat, Dr. Murphy menemui Dr. Glassman dengan tersenyum lebar. Tentu hal itu membuat Dr. Glassman sangat bingung dengan apa yang dilakukan Dr. Murphy. Dr. Murphy menjelaskan bahwa dia sedang membuktikan apa yang dikatakan oleh Dr. Andrews jika senyum itu menular. Dr. Glassman menjelaskan bahwa senyuman Dr. Murphy tidak tulus karena tidak timbul Duchenne marker sehingga pengujiannya pasti gagal. Dr. Murphy langsung setuju dengan hal itu karena ia memikirkan hal yang sama. Tiba-tiba Dr. Murphy mengajak Dr. Glassman untuk mengikutinya. Ternyata Dr. Murphy mengajak Dr. Glassman menemui Debbie. Dr. Murphy terlihat seperti Mark comblang yang menginginkan Dr. Glassman dekat dengan Debbie. Dr. Murphy pun meninggalkan Dr. Glassman bersama dengan Debbie. Akhirnya Dr. Glassman dan Debbie tinggal berdua dengan rasa canggung satu sama lain. Akhirnya Dr. Glassman dan Debbie saling mengenal satu sama lain. Namun karena canggung, akhirnya mereka berdua kehabisan bahan cerita. Saat mereka sedang canggung, tiba-tiba saja sebuah mobil tua tertabrak dengan sebuah mobil lainnya.
Debbie yang melihat hal itu langsung mengomentari mobil tua itu dan terlihat Debbie sangat menyukai otomotif, terutama mobil-mobil tua. Ternyata Dr. Glassman memiliki ketertarikan yang sama dengan mobil-mobil tua, sehingga mereka berdua memiliki bahan-bahan cerita. Ternyata kisah dari Debbie dan Dr. Glassman berlanjut hingga makan malam dan bercerita tentang mobil tua. Namun saat mereka berdua asik berbicara, tiba-tiba saja Dr. Glassman seperti tidak bisa mengontrol perkataannya. Dr. Glassman menyadari ada yang salah dengan kepalanya dan meminta kepada Debbie untuk memanggilkan ambulan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Resnick, Dr. Brown, dan Dr. Melendez sedang memeriksa seorang pasien yang bernama Lucy. Lucy mengalami infeksi yang parah setelah melakukan operasi beberapa minggu yang lalu. Ternyata infeksi itu terjadi karena Lucy tidak meminum antibiotik yang disarankan oleh pihak rumah sakit. Lucy tidak membeli antibiotiknya karena tidak memiliki uang. Akhirnya Dr. Melendez, Dr. Brown, dan Dr. Resnick meninggalkan Lucy untuk beristirahat. Namun saat Dr. Brown dan Dr. Resnick kembali untuk memeriksa Lucy, ternyata Lucy telah tidak ada dan pergi dari rumah sakit itu. Dr. Brown langsung menghubungi Lucy dan memintanya kembali ke rumah sakit untuk mengambil resep dokter. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Resnick ke ruang tunggu untuk menemui Lucy yang telah kembali. Ternyata Lucy yang datang bukanlah Lucy yang dirawat tadi. Tentu hal itu membuat Dr. Brown dan Dr. Resnick bingung. Ternyata setelah diselidiki, Lucy yang asli telah kehilangan kartu asuransi kesehatan dan diambil oleh Lucy yang palsu. Jadi Lucy yang palsu selalu memakai kartu asuransi kesehatan untuk berobat, namun Lucy yang palsu tidak bisa membeli obat karena obat tidak ditanggung oleh asuransi. Akhirnya Lucy yang asli disuruh pulang dan mengganti asuransi milik Lucy yang asli dengan yang baru sehingga kartu asuransi yang lama tidak dapat dipakai lagi. Saat Lucy yang asli pulang, tiba-tiba saja Dr. Brown dan Dr. Resnick mendapat pesan bahwa Lucy yang palsu telah kembali dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dr. Melendez meminta agar Lucy yang palsu untuk diobati dengan sangat baik tanpa harus memikirkan biayanya karena Dr. Melendez akan mengusahakan semuanya agar pihak rumah sakit yang bayar. Namun walaupun telah dilakukan pengobatan yang maksimal, nyawa Lucy yang palsu tetap tidak dapat tertolong. Di sini kita diperlihatkan Dr. Resnick sangat sedih dengan kematian Lucy yang palsu. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu sedang menemui pasiennya yang bernama Celeste. Celeste ini adalah pasien yang pernah ditangani oleh Dr. Kalu pada episode 6 yang badannya terkena luka bakar dan diobati oleh Dr. Kalu dengan membungkus kulit Celeste dengan kulit ikan tilapia. Celeste datang lagi untuk membuka kulit ikan tilapia yang membungkusnya selama 5 bulan untuk melihat hasil pengobatannya tersebut. Dr. Kalu pun akhirnya membuka kulit ikan tilapia dan terlihat mereka berdua sangat dekat satu sama lain. Setelah membuka kulit ikan tilapia, Dr. Kalu pun meninggalkan Celeste. Saat Dr. Kalu sedang sendiri, tiba-tiba saja Dr. Malfi datang untuk menguji perkataan Dr. Andrews bahwa senyuman itu menular. Namun Dr. Kalu bukannya tersenyum, malah sedikit ketakutan. Dr. Kalu pun menceritakan masalahnya kepada Dr. Malfi bahwa dirinya memiliki masalah namun ia tidak memiliki teman untuk meminta saran. Dr. Kalu tidak bisa meminta saran pada Dr. Brown karena mereka berdua bertengkar. Dr. Kalu juga tidak bisa meminta saran kepada Dr. Park karena masih baru dan belum akrab. Sedangkan Dr. Resnick adalah orang yang memiliki sifat yang sangat buruk. Dr. Malfi tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya adalah manusia yang dapat dimintai saran. Dr. Kalu merasa tidak enak karena tidak menganggap Dr. Malfi. Dr. Kalu menceritakan bahwa dirinya dan Celeste sepertinya memiliki perasaan yang sama, yaitu saling menyukai. Dr. Kalu menjelaskan bahwa dirinya tidak mau sakit hati lagi karena menurutnya rasa cinta Celeste bukanlah cinta yang sesungguhnya tetapi rasa berterima kasih. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu dan Dr. Malfi menemui Celeste. Dr. Kalu meminta Dr. Malfi untuk menjadi dokter yang menangani Celeste. Hal itu dilakukan oleh Dr. Kalu bertujuan agar Dr. Kalu dapat mengencani Celeste karena dokter tidak boleh mengencani pasiennya sendiri. Dr. Kalu juga akan meminta izin kepada pihak rumah sakit agar mereka berdua dapat berkencan sesuai dengan saran Dr. Malfi. Tentu hal itu membuat Celeste sangat senang. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Kalu telah diterima di salah satu rumah sakit yang direkomendasikan oleh Dr. Resnick di episode sebelumnya. Film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!